teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Essential Concept in Sociology. Ini adalah tugas mingguan keempat dari mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja ke penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang buku ini, kita perlu tahu siapa penulis dan penerbit buku ini. Penulis buku ini adalah Anthony Giddens dan Philip Sutton, dan diterbitkan oleh Polity Press pada tahun 2014 sebanyak 446 halaman. Kita langsung saja ke penjelasannya. Buku yang jelas dan bebas jargon ini memperkenalkan pilihan konsep penting yang cermat yang telah membantu membentuk sosiologi dan lainnya yang terus melakukannya. Melampaui definisi singkat bergaya kamus, Anthony Giddens dan Philip Sutton memberikan buku yang jelas dan bebas jargon ini. Memperkenalkan pilihan konsep penting yang cermat yang telah membantu membentuk sosiologi. Anthony Giddens dan Philip Sutton memberikan diskusi panjang tentang setiap konsep yang memasukkannya ke dalam konteks historis dan teoritis. Mengeksplorasi makna utamanya yang digunakan, memperkenalkan beberapa kritik yang relevan dan mengarahkan pembaca ke konsep yang sedang berlangsung. Buku ini disusun dalam 10 bagian tematik. Buku ini menawarkan potret sosiologi melalui konsep-konsep esensialnya, mulai dari kapitalisme, identitas dan penyimpangan, hingga globalisasi, lingkungan, dan interseksionalitas. Ini akan menjadi bacaan penting bagi semua yang baru mengenal sosiologi, serta siapa saja yang mencari peta rute yang dapat diandalkan untuk dunia yang berubah dengan cepat. Yang pertama, berpikir sosiologis. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang dan tindakan terhadap itu subjek. Konsep wacana berasal dari linguistik, mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti itu, terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun di akhir 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan, dan dengan demikian intervensi di dunia. Apakah kita membahas kelompok politik sebagai teroris atau pejuang kemerdekaan, atau apakah laporan berita berfokus pada penyebab pemogokan industri atau gangguan yang dihasilkannya mempengaruhi cara kita bertindak. Pengertian tindak tutur mengubah cara bahasa dan percakapan sehari-hari dilihat. Sosiologi mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membikai politik argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan, dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Foucault berpendapat bahwa berbagai wacana menciptakan kerangka kerja yang menyusun struktur sosial kehidupan melalui mana kekuasaan dijalankan. Lewat sini, kerangka diskursif beroperasi seperti paradigma
menetapkan batasan untuk apa yang dapat dikatakan dengan bijaksana tentang subjek tertentu, serta bagaimana hal itu dapat dilakukan. Di dalam cara, wacana membantu menciptakan rasa diri orang-orang dan identitas pribadi. Ini adalah pengingat yang berguna bahwa orang tidak memiliki kebebasan total untuk berpikir, berkata, dan melakukan apapun yang mereka inginkan karena ada batasan untuk agensi manusia. Konsep wacana vokal melangkah lebih jauh, menjadikan wacana dan praktik diskursif sebagai pusat dari studi tentang kekuasaan. Dia berpendapat bahwa pengetahuan dan kekuasaan adalah berhubungan erat daripada ditentang. Disiplin akademik seperti kriminologi dan psikiatri yang mencari pengetahuan objektif tentang kriminal, perilaku, dan penyakit mental masing-masing, juga menghasilkan hubungan kekuasaan yang membentuk cara kejahatan dan penyakit mental dipahami dan ditindaklanjuti. Bagi sebagian orang, globalisasi terutama bersifat ekonomi, melibatkan pertukaran keuangan, perdagangan, produksi global dan konsumsi, pembagian kerja global, dan sistem keuangan global. Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan migrasi, perubahan pola pergerakan dan pemukiman, menciptakan bentuk manusia yang lebih cair adanya. Bagi yang lain, globalisasi budaya lebih penting. Globalisasi melibatkan beberapa proses perdagangan dan pertukaran pasar secara rutin berlangsung di seluruh dunia skala, menumbuhkan kerjasama politik internasional seperti dalam gagasan tentang komunitas internasional yang aktif atau penggunaan pasukan penjaga perdamaian multinasional menunjukkan koordinasi politik dan militer di luar nasional batasan. Selain itu, globalisasi aktivitas manusia semakin intensif, artinya ada lebih banyak perdagangan global, lebih banyak politik internasional, lebih banyak transportasi global yang sering, dan budaya yang lebih rutin simpang susun. Banyaknya aktivitas di dunia tingkat meningkat, dan banyak sosiolog menganggap percepatan globalisasi sejak tahun 1970-an dengan munculnya digitalisasi, teknologi informasi, dan peningkatan transportasi barang, jasa, dan orang-orang. Yang kedua, melakukan sosiologi. Konstruk murni penelitian tentang sebuah sosial fenomena menekankan hanya beberapa dari yang utama aspek yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret kasus dunia nyata. Konsep tipe ideal diciptakan oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai salah satu bentuk sosiologi. Untuk Weber, pemahaman dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin menggunakan yang sama metode sebagai ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam. Pendekatan sosiologi ini dikenal sebagai Verstehen, dan Weber menggunakannya untuk mengeksplorasi asal-usul dan aspek-aspek kunci dari kapitalisme dan hubungannya dengan keyakinan, agama, berbagai jenis kehidupan ekonomi di seluruh masyarakat, jenis wewenang dan kepemimpinan, dan bentuk organisasi dalam periode sejarah yang berbeda. Membangun tipe ideal adalah elemen penting dari metode Weber yang memungkinkan dia untuk menyatukan tingkat makro dan mikro analisis sosiologis. Tipe ideal adalah konstruksi, yaitu diciptakan oleh
peneliti berdasarkan dari tertarik pada fenomena sosial tertentu. Sebagai contoh, kita bisa membangun tipe ideal, sosialisme, demokrasi, kejahatan, dunia maya, masyarakat konsumen, atau moral panik. Namun, dalam membuat konstruksi, kami tidak bertujuan untuk menggabungkan banyak aspek dari fenomena sebagian mungkin untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentangnya, karena Weber berpendapat sosiologi tidak dapat meniru metode eksperimental ilmu alam. Kita perlu menemukan cara lain untuk memperoleh pengetahuan yang valid tentang masyarakat, dan tipe ideal adalah salah satu alat yang berguna yang membantu kita melakukannya itu. Ini saja review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Terima kasih.